Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Semoga tetap sehat semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya di bulan Ramadan ini. Baik, kita lanjutkan di materi pekan ke-7 tentang welding mesin karakteristik. Ini berbicara tentang karakteristik mesin las yang biasa digunakan di dalam proses pengelasan. Makanya kita harus bisa memilih ya yang mana yang cocok untuk proses produksi di fabrikasi kita. Nah, ini materi dari TWI ya, diawali dengan general. General ini membahas tentang ya karakteristik umum yang ada di dalam mesin las. Ya, biasanya ada MMA atau manual metal arc welding. Jadi ini SMAW, TIG, thick inert gas atau GTAW, gas tungsten arc welding. MIG or MAG itu GMAW ya, gas metal inert gas, gas metal arc welding atau SAW submerged arc welding. Nah, ini biasanya karakteristiknya di proses pengelasan ini ada di situ. Pilihannya nanti ada di bawah apa saja yang harus dipertimbangkan. Nah, biasanya arc itu atau busur listrik itu ya didapatkan dari mana? Ya, kalau mesin lasnya SMAW ya itu biasanya busur itu dihasilkan dari kontak. Kontak apa? Antara elektroda dengan benda kerja. Awalnya itu. Nah, sebelum ada kontak, pastikan bahwa mesin lasnya sudah dalam keadaan on. Tetapi walaupun begitu, pastikan juga kabel powernya sudah dicolokkan. Ya, jangan sampai di-on-kan kabel powernya tidak dicolokkan di power supply-nya, ya nggak bisa. Nah, setelah semuanya tersambung ke sumber listrik, listrik mesinnya di-on-kan, kemudian baru dilakukan apa yang disebut dengan strict out. Strict out itu menggoreskan elektroda dengan benda kerja supaya terjadi short circuit. Ya, ketika elektroda bersentuhan dengan benda kerja maka terjadi short circuit. Short circuit itu artinya ampernya sangat tinggi ya, karena terjadi short circuit. Ketika short circuit jangan kemudian dibiarkan begitu, harus diangkat sedikit ya, ada di gap ya, harus ada gap antara elektroda dengan parum metal. Short circuit diangkat kemudian timbul gap ya, yang kemudian menyebabkan lompatan elektrikal ya. Nah, kemudian lompatan itu nanti karena ada gap dengan temperatur yang sangat tinggi akibat short circuit, gap itu ada udara yang terionisasi. Karena ada ionisasi, maka terjadilah lompatan yang menyebabkan terjadinya lompatan ini, spark, ya nyala. Sehingga ya ini mengakibatkan terjadinya ini. Ionisasi gas enable a current to flow. Ya, karena ada gas yang terionisasi tadi, jadi ada kontak short circuit, kemudian diangkat ada gap, ya gapnya itu menyebabkan terjadinya ionisasi. Ionisasi itu akhirnya menyebabkan lompatan. Ya, to flow cross a gap between electrode dan base metal. Sehingga jadilah apa yang disebut dengan busur. Jadi dalam busur itu kalau diringkas ada kurang lebih yang pertama adanya strike out. Ya, strike out itu menyebabkan terjadinya temperatur yang tinggi. Kemudian yang kedua, diangkat elektrodanya sehingga ada gap antara elektroda dengan benda kerja.
Karena ada gap dan temperaturnya sangat tinggi, maka terjadi proses ionisasi. Karena ada ionisasi, maka nanti ada lompatan, ya, current, arus. Dari mana? Dari elektroda ke benda kerja. Sehingga itulah yang disebut dengan arc atau busur listrik. Nah, kemudian the arc dibangkitkan oleh panas, ya, for fusion, ya, untuk meleburkan benda kerja. Jadi arc itu akan mengenerate panas, menghasilkan panas yang kemudian bisa meleburkan benda kerja. Kecuali TIG, karena TIG itu tidak melebur elektrodanya, ya, maka panas yang ada hasil dari arc itu, ya, ini dipakai untuk apa? Juga menyebabkan permukaan elektroda meleleh, kemudian cairannya droplet transfer ke wet poolnya, bagian dari wet metal, kolam air, kolam lasanya itu. Untuk apa? Untuk membentuk wet bed or run. Ya, ini. Nah, kemudian heat input, ya, di daerah zone tergantung pada voltage, arus, dan welding threshold speed. Jadi panas yang dibangkitkan, panas masukan yang digunakan sebagai akibat dari adanya arc itu tergantung kepada voltasenya, arusnya, dan juga welding speednya. Nah, kemudian productivity. Apa yang dimaknai dengan productivity? Itu maknanya adalah seberapa besar deposition rate, pengumpanan ke logam lasnya itu berapa banyaknya. Umumnya yang sering adalah, ya, welding proses dengan posisi 1G itu akan menghasilkan deposition rate paling tinggi, ya, sehingga posisi itu adalah highest productivity, merupakan productivity yang paling tinggi. Untuk consumable electrode welding process, rate transfer to molten metal to the wet pool is directly related to welding current density. Ya, jadi untuk pada pengelasan ini, proses pengelasan untuk consumable electrode, artinya elektroda yang terumpan, proses transfer logamnya ke wet pool itu terkorelasi langsung dengan apa yang disebut dengan welding current density. Apa itu? Rasio antara current dengan diameter elektroda. Ya. Untuk TIG, the higher current, more energy fusion, and thus the higher the rate and with the filler wire can be added to the wet pool. Jadi untuk TIG ini, jika semakin tinggi arusnya, maka energinya semakin besar untuk meleburkan, ya, benda kerja dan juga filler wire-nya, supaya nanti filler wire juga melebur, bisa masuk ke logam wet pool-nya itu, bagian lasan yang mencair. Nah, kemudian heat input. Heat input yang sering kita kenal atau masukan panas itu, ya, yang dihasilkan pada pengelasan busur, ya, per unit length of weld. Biasanya satuannya adalah berapa joule per milimeter. Sehingga kalau dirumuskan, ya, ini arc energinya, energi pada proses pengelasan itu besarnya volt dikalikan ampere dibagi dengan threshold speed dalam milimeter per second dikalikan 1000. Nanti hasilnya kilojoule. Nah, kemudian kalau heat inputnya berarti harus dikalikan dengan faktor efisiensinya, thermal efisiensi faktor untuk setiap proses pengelasan. Kenapa? Karena heat input ini, ya, sebagai energi yang dihasilkan oleh busur listrik, ya, ke benda kerja, ya, biasanya diformulasikan dengan rumus arc energi dikalikan faktor efisiensi. Ya, arc energi dari formula
volt ampere dibagi travel speed, sedangkan heat input ya sama dengan energi, arc energi dikalikan dengan faktor efisiensi. Nah, masing-masing punya faktor efisiensi. Thermal efficiency faktornya adalah untuk SAW 1, untuk MMAW ya cover electrode ini 0,8, mic juga 0,8, FCAW 0,8, TIC 0,6, plasma 0,6. Contoh ya. Saya akan melakukan pengelasan ya dengan menggunakan MAC welding dengan data arusnya 24, ampernya 240, welding speednya adalah 300 ml per menit. 300 mm per menit. Sehingga kita hitung arc energi. Kilojoule per milimeter, volt kali ampere dibagi travel speed milimeter per second. Karena di sini masih per menit, harus dirubah dulu ke second. Ya. Sehingga kita dapatkan ya 24 kali 240 dibagi 300 dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Karena ini menjadikan milimeter per menit jadi milimeter per second. Kemudian dikalikan 1000 supaya nanti jadi satuannya kilo. Sehingga kita dapatkan satuannya adalah 1,152 atau 1,2 kilojoule per milimeter. Berapa heat inputnya? Tinggal mengalihkan karena prosesnya adalah MAG, kita alihkan datanya. MAG 0,8, berarti 0,8 kalikan 1,2, 0,96 kilojoule per milimeter atau 960 joule per milimeter. Ya, itu cara menghitung heat input. Nah, heat input ini faktor utamanya adalah ini yang paling besar, travel speed-nya. Nah, sehingga ini menjadi penting. Welding positional process have a major influence on travel speed that can be used. Jadi welding posisi itu, posisi pengelasan itu ya sangat dipengaruhi oleh travel speed yang digunakan. Misalkan 1G, 4G nanti akan berbeda di travel speed-nya. Nah di sini misalkan vertical up naik ya 3G up tend to give the highest heat input because there is a need to get suitable profile and forward travel speed is relative slow. Jadi kalau vertical up itu karena dia harus mengayun ya bentuk cara ngelasnya sehingga membutuhkan travel speed yang sangat pelan. Karena sangat pelan nanti hasilnya heat inputnya besar. Vertical down ya tend to give lowest heat input because fast travel speed ya yang digunakan. Ya ini istilah-istilah yang berkaitan dengan heat input yang berkaitan dengan posisi. Ya, sejauh mana travel speed-nya nanti akan menghasilkan besaran heat input. Semakin lambat heat input, maka semakin lambat travel speed, heat inputnya semakin besar. Semakin cepat travel speed, maka heat inputnya akan rendah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah welding parameter. Apa welding parameter yang biasa dipakai? Pertama adalah voltage. Nah, voltage ini ya biasanya berkaitan dengan arc length, panjang busurnya. Untuk proses ya, untuk beberapa proses di mana arc voltage control by power source ya di mana arc voltage-nya dikontrol oleh power source SAW, MIG, FCAW can be varied independently from the current. The voltage setting will affect the profile of the weld. Jadi ya kalau mesinnya seperti ini maka ya, tidak tergantung kepada arus. Nah, voltase ini umumnya berefek ya berpengaruh terhadap profile of the weld, lebar ya dan sebagainya. Itu profile weldnya. Jika arusnya naik, maka voltage juga cenderung naik. Ya, sehingga menghasilkan
to spread the wet metal, metalnya lebar, and produce wider and flatter deposit. Jadi nanti menghasilkan deposit yang lebar tapi dangkal. Untuk micmac output has major influence droplet transfer across the arch. Ya. Kemudian arus ini ya menjadi faktor yang utama yang mempengaruhi kedalaman penetrasi pada base metal. Ya. Kemudian general rule-nya ya aturan umumnya higher current ya tingginya arus menyebabkan ya greater the deep penetration. Penetrasinya juga dalam. Ini aturan umumnya. Nah, penetration effect ya, penetration yang dalam berpengaruh pada dilusi of the wet deposit by parent metal, and it's particularly important to control this when dissimilar metal are joined. Jadi ini penetrasi yang dalam itu nanti akan berpengaruh pada dilusi ya of the wet deposit dari parent metalnya. Kemudian polarity. Polarity itu biasanya ya jika jenis mesin lasnya misalkan polarity DC plus atau DC min ya atau AC. Masing-masing punya kelebihan. Misalkan untuk SMAW yang bagus adalah penetrasi dengan DC plus. Ya, kalau DC min kurang. Ya, kalau AC ya campuran, gabungan, not suitable for some electrode, minimize arc blue. Nah, kemudian kalau thick biasanya yang DC plus dangkal, DC minnya lebih dalam. Nah, untuk yang AC biasanya dipakai untuk break up refractory oxide film. Jadi untuk clean up atau break up, mengelupas oxide film. Misalkan di dalam pengelasan aluminium ada Al2O3 yang harus dihilangkan. Dan seterusnya. Kemudian power source karakteristik. Di power source karakteristik ini ya biasanya ada dua istilah yang dipakai. Misalkan open circuit voltage ya. Open circuit voltage ya biasanya di arus antara 50 sampai 90. Kalau open circuit voltage itu berarti arusnya sama dengan 0. Ya, biasanya voltage-nya antara 50 sampai 90 volt. Kemudian juga di dalam mesin ini ada istilah constant current dan constant voltage karakteristik. Ya, this is relation known the power source static characteristic and power source are manufactured to give constant current or constant voltage karakteristik. Nah, ini kemudian digambarkan seperti ini, jenis constant current power source. Ya, constant current. Ya. This is the preferred type of power source to manual welding, MMA dan manual TIG. Jadi umumnya mesin-mesin yang untuk dipakai pada pengelasan manual menggunakan tipe karakteristik current ya, constant current. Nah, constant current ini ya bentuknya seperti ini. Kalau digambarkan. Nah, seperti ini. Ini namanya constant current. Kenapa disebut constant current? Karena ya jika terjadi perubahan arc length panjang busur yang agak besar, maka perubahan arusnya tidak terlalu signifikan. Disebut small change in current. Karena bentuknya droplet begini, turun. Nah, ini saat open circuit voltage, ya pada saat arusnya 0, maka di kisaran 50 sampai 90 seperti yang tadi. Nah, kemudian biasanya arus dipakai dalam pengelasan ya antara 20 sampai 30 rata-rata. Nah, ini tipe dari OCV, tipe dari constant current.
Kemudian yang berikutnya ada istilah yang disebut dengan, nah, ini namanya constant voltage, ya, cenderung flat. Ya, biasanya dipakai untuk pengelasan-pengelasan yang otomatis. Ya, karena otomatis dia bisa mengatur jarak. Nah, kalau di sini terjadinya perbedaan ketinggian dari arch-nya, maka akan menyebabkan perubahan arus yang besar, large change in current. Ya, sehingga kalau ini dipakai untuk pengelasan yang manual, ya, sehingga ketika terjadi perubahan arus yang tinggi nanti akan menyebabkan matinya busur itu. Kenapa? Arusnya berubah sangat signifikan. Jadi ini posisi arus paling tinggi, ini paling rendah, dan ini yang normal. Nah, perubahannya itu dari tinggi ke normal ke rendah menyebabkan perubahan arus yang besar. Ini untuk tipe constant voltage power source. Nah, kemudian di sini di catatan ini ada catatan tentang beberapa poin yang berkaitan dengan karakteristik mesin. Nah, di sini di welding teknik there are two movement for the electrode, linear movement of the electrode with respect to workpiece is known linear welding speed, downward movement of the electrode to maintain constant arc length. Jadi ada dua, ya. Nah, kemudian kalau arc length, ya, panjang busur, if the two movement of electrode are controlled manually, jadi jika pada gerakannya itu elektrodnya dikontrol secara manual, ya, then it is called manual arc welding technique, ya, disebut dengan manual arc welding technique. If the two movement of the electrode control by automatic, maka disebut dengan automatic welding. Nah, teknik if one of the movement is controlled manually, one is by machine, then it is called semi-automatic. Jadi ada manual, ada otomatis, ada semi-automatic. Kalau manual, dua gerakan ini, ya, downward movement of electrode, ya, ini. Kemudian linear movement, ada dua gerakan di dalam teknik pengelasan, gerakan ke sana sama mengumpankan elektrodanya. Nah, ini linear movement itu merupakan linear welding speed-nya, welding speed ke sana. Kemudian gerakan yang dua adalah mengumpankan elektroda, ya, untuk menjaga arc length-nya. Karena misalkan SMAW itu elektrodanya tidak boleh tetap begini, tapi harus diturunkan juga. Ini namanya downward movement of electrode, downward, kemudian linearnya ke sana. Jadi nah, ini sambil jalan ke sana. Jadi dua gerakan bersamaan. Ada movement linear sama downward movement. Nah, jika dua-duanya dikontrol manual, maka disebut manual welding. Jika dua-duanya dikontrol otomatis, maka disebut otomatis. Jika salah satu, ya, maka disebut dengan semi otomatis. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan, type of welding machine, ada yang disebut constant current type, ya, atau disebut juga dengan drop type, droplet type. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya. Nah, di sini jika arus panjang busur, maksimum, minimum, arusnya sangat kecil. Kalau ini yang flat, ya, constant voltage, ya, seperti ini, maka adanya perubahan arc length menyebabkan perubahan arus juga, cuman perubahan arusnya sangat besar. Makanya gambarnya di sini yang warna merah lebih besar dengan yang warna hitam ini. Artinya perubahan arus di linear flat atau constant voltage lebih besar dibanding perubahan arus pada
constant current atau droplet ya type. Nah, di dalam tipe ini maka ada istilah VA sama dengan A plus BLA. Ya, itu syaratnya. Constant current ya type for a small change in arc voltage ya corresponding change in the current is very small. There are used in the manual arc welding technique. Jadi kalau ada perubahan voltage ya yang berhubungan dengan perubahan arus sangat kecil. Sedangkan yang constant voltage, small change in arc voltage, kalau ada perubahan voltage, ya corresponding change in the current is very high, sehingga harus digunakan automatic welding. Nah, perubahan voltage ini disebabkan oleh perubahan arc length, ya arc length. Nah, kemudian open circuit voltage. Open circuit posisinya seperti ini. Ya, saat I sama dengan 0, maka posisi voltage ini namanya open circuit OCV. Tadi disebutkan di atas antara 50 sampai 90 ini 80 volt. I0 voltage-nya 80. Kemudian saat short circuit ini pada saat V sama dengan 0, ya, maka di sini arusnya sangat tinggi. Nah, sehingga di sini ada formulasi X per A, Y per B sama dengan 1. I transform per IS, V transform per VO sama dengan 1. Nah, VA sama dengan A plus BLA. Ini rumus yang tadi di atas. Untuk kondisi karakteristik mesin. Kemudian ada istilah di sini ada duty cycle, arc on time dibagi arc on time plus idle time. Biasanya dalam 10%. Misalkan ini 6 ya 6 menit, ini 6 menit plus 4 menit, artinya duty cycle-nya 60%. Ya. Nah, di OCV ini it is the maximum rate voltage that can be measured across of the two open technical under no loading condition. No loading condition berapa voltage yang diukur, yang menghasilkan. Sedangkan short circuit ya maximum rate current that can be allowed ya, through a given circuit. Sedangkan DC duty cycle ya prosentase waktu selama arc is on without overheating element in the welding machine. Jadi waktu saat pengelasan on dibagi dengan waktu on plus idle-nya dikalikan 100% yang tidak menyebabkan overheating pada welding mesinnya. Nanti ada contoh-contoh di bawah. Nah, misalkan ini constant current. Ya, constant current dengan formula ya VA arc length ini A-nya menyatakan arc length sama dengan nilai A ditambah BLA. Length arc length. VA, IA, VT, IT. IA sama dengan IT di sini. IA sama dengan IT. I arc sama dengan I transform di kondisi stabil arc. Sedangkan pada constant voltage type tetap ya untuk arc-nya itu arc-nya itu voltage arc-nya sama dengan A plus BLA. Pada titik stabil arc itu VA sama dengan VT. V voltase dari busur sama dengan voltase dari transformnya. Nah, ada pertanyaan di sini. Ya, arc length voltage characteristic are given by VA sama dengan 24 plus 4 LA. Jadi karakteristik dari busur voltasenya itu diberikan dengan rumus voltase busur sama dengan 24 plus 4 kali panjang busur. LA itu panjang busur. Nah, di sini ditanyakan
untuk volt arus characteristic of the power source can be assumed as straight line with open circuit voltage of 80, short circuit current 600 ampere, determine optimum arc length for maximum power. Kita dapatkan rumus VA, ya, voltase dari busurnya sama dengan 24 plus 4 LA. Kemudian IS-nya, ampere short circuitnya 600, voltase open circuitnya 80. Ya. Kemudian yang ingin dicari adalah berapa optimum arc length untuk maksimum powernya itu. LA optimumnya pada P berapa? Karena P-nya itu fungsi LA, sehingga delta P per delta LA sama dengan 0. Ini terjadi jika LA-nya optimum. Untuk equation 1, IT per IS sama dengan VT per VO sama dengan 1. Sehingga VT sama dengan VO kalikan 1, IT per IS kalikan VO. Kita dapatkan VT sama dengan VO, open circuit, kita masukkan 80, IT per IS sirkuitnya sama dengan 600 kalikan V open circuit 80. Sehingga dapat ya formulasi baru. 24 ditambah 4 LA sama dengan 80 min IT per 600 kalikan 80. Ini salah ini. 80 kurang 0. Nah, stabil arc itu terjadi karena straight line VA sama dengan VT. Tapi kalau untuk drop, maka IA sama dengan IT. Sehingga dimasukkan rumusnya. Bla 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 bla, IT sama dengan 420 min 30 LA. Karena P ini fungsi LA, 24 plus 4 LA kalikan ya 4 ya 20 min 30 LA dalam kurung, sehingga nanti akan didapatkan kalau diuraikan ini jadi persamaan kuadrat, sehingga nanti akan ketemu nilai LA saat diturunkan dP per dLA sama dengan 0, sehingga panjang busur optimumnya sama dengan 4 mm. Nanti bisa dihitung nih. Nah, sehingga kita dapatkan P maksimumnya tinggal dimasukkan, nanti akan ketemu nilai ya dimasukkan di sana dengan nilai LA sama dengan 4, maka 24 plus 16 dikalikan 40 kali minus 30 kalikan 4. Nanti akan ketemu nilai sebesar 12 kW. Nah, itu hitung-hitungan contoh soal. Ya. Kemudian ini ada soal juga yang nomor 2 berkaitan dengan volt ampere characteristic of power source given by. Ini ada karakteristik mesin las yang diberikan dengan persamaan berikut. IT kuadrat sama dengan minus 600 V min 60. Arc karakteristiknya diberikan ya dengan formulasi IA 20 V min 16. Determine power of stabil arc. Stabil arc ya. IT kuadrat sama dengan ini, IA sama dengan ini. Pada stabil arc-nya pada kondisi IA sama dengan IT itu saat constant voltage ya, constant current atau droplet ya. IA sama dengan IT, sehingga IA kuadrat sama dengan IT kuadrat, sehingga kita masukkan IA kuadrat ini dikuadratkan sama dengan ini, sehingga ketemulah formulasi ini. Kalau dimasukkan akhirnya ketemu dua persamaan V sama dengan 7,09 atau V-nya sama dengan 23,4 volt. Sehingga kalau dimasukkan IA-nya ya, kalau 7,9 ini tidak mungkin karena ketemu nilai negatif. Yang dimasukkan ketemu 23,4, ketemulah harga I148 ampere. Ya, sehingga P-nya sama dengan 23,4 itu dikalikan 148 ketemu 3,46 kW. Ya. Itu soal-soal yang ada, bisa nanti dipelajari sendiri ya, sehingga akan memperkaya hasanah saudara terkait dengan karakteristik mesin las.
Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini ada sampai di sini ya. ARBLU ini tidak ya, kita dibahas ya. Ini sampai di sini. Ya, saya batasinya. Nah, tinggal. Nah, kemudian saya coba buka tentang duty cycle. Ya, duty cycle ini sangat penting untuk memahami mesin las. Coba saya bukakan dulu. Nah, pertama kita coba lihat duty cycle. Di dalam mesin las biasanya ada istilah ya duty cycle. Saudara kalau lihat nanti di data mesinnya itu ada tanda-tanda begini ya. Itu ada duty cycle 60%, 100%, 35%, ampernya berapa. Ini juga ada di situ. Untuk mesin ini duty cycle-nya berapa, itu ada. Nah, duty cycle ini apa ini? Batas maksimum dari kapasitas dan pemakaian mesin las, baik dari maksimum pemakaian arus, temperatur, ruang saat menggunakan mesin las maupun pemakaiannya. Nah, jika mesin las digunakan melebihi dari nilai duty cycle-nya, maka mesin las tersebut akan panas kemudian mati. Jika hal ini dilakukan terus-menerus dapat membuat mesin cepat rusak. Ya, sehingga output dari parameter las seperti arus, voltage kurang akurat. Ya, sehingga perlu dipertimbangkan. Nah, setiap produsen mempunyai beberapa cara dalam menyajikan informasi duty cycle. Ada yang menggunakan ampere, ada yang menggunakan persen, ada yang dan temperatur. Oleh karena itu, welder maupun welding operator harus tahu cara membaca agar mesin las tetap dapat digunakan dengan baik dan awet. Nah, contoh ini. Nah, misalkan setiap mesin las mempunyai kapasitas maksimum. Misalkan ada 40%, 60%, 100%. Contoh, pengertian duty cycle 200 ampere at 40% at 40 derajat Celcius. Nah, acuannya biasanya adalah secara internasional NEMA itu pakai 10 menit. Artinya dalam 10 menit mesin las dapat digunakan selama 4 menit ya secara kontinu dengan arus 200 ampere dan 6 menit istirahat. Sedangkan untuk 40 derajat adalah temperatur maksimal di tempat kerja. Jadi ini menyatakan ampere yang dipakai, kemudian ini waktunya. Ya, duty cycle 40% itu artinya waktu yang dipakai untuk operasi mesinnya 4 menit, kemudian istirahatnya 6 menit. Karena 4 per 10 menit. Kalau 4-nya operasinya, istirahatnya 6 menit berarti. 4 plus 6 jadi 10. 40 derajat menyatakan temperatur ruang kerja maksimumnya. Jika arus pengelasan yang digunakan 100, ya kalau 100, ya kalau 200 40%, kalau 100, maka mesin las dapat digunakan ya selama 8 menit secara kontinu dan 2 menit istirahat. Berarti duty cycle-nya 80%. Karena tidak dipakai pada arus 200. Ya, contoh, di sini ada beberapa contoh. Ada 15%, 60%, 300 ampere, 100%, 240 ampere. Ya, itu contoh yang ada di mesin. Pada mesin tersebut 60% arusnya 300 ampere. Berarti selama 6 menit ya istirahat 4 menit arus yang dipakai 300. Pada
pada 100% berarti 240 ampere dipakai selama 10 menit tanpa istirahat. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Di sini ada contoh, ada gambar juga 25%, 200 ampere, 60%, 130 ampere, 100%, 100 ampere. Ya. Ini contoh-contoh yang bisa dilihat di situ. Ya, di mesin las. Nah, ini masing-masing artinya bisa di. Nah, bahayanya apa jika menggunakan mesin las melebihi duty cycle-nya? Mudah panas dan akurasi output parameternya kurang. Ya, ini yang terjadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan karakteristik juga. Ini ada materi dari Welding Supervisor Course. Nah, cara hitung-hitungan di tengah nanti dibaca saja sendiri di situ, akan saya kasihkan filenya. Nah, nih duty cycle NEMA ya itu bukan NEMO ya, NEMA, the National Electrical Manufacturer Association, mengklasifikasikan mesin las terhadap duty cycle-nya. Ada kelas 1, ini kelas 1 ya, memiliki kontrol luaran duty cycle 60, 80 dan 100. Untuk kelas 2 kontrolnya 30, 40, 50%. Kelas 3 salah juga ini 20%. Nah, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, untuk output ampernya sekian. Ini duty cycle-nya kelas 1 60, 80, 100. Kelas 2 30, 40, 50, kelas 3-nya 20%. Nah, perhitungan duty cycle kalau dihitung seperti ini persamaannya. Persamaan duty cycle seperti di bawah ini. T A sama dengan I per A kuadrat kalikan T, di mana T-nya adalah rate duty cycle dalam persen. Ini duty cycle-nya mesin. Kemudian TA ini required duty cycle in persen. Required itu artinya yang dicari, berapa yang dicari. I itu adalah ampere, rate current rate duty cycle. Jadi ampere yang terjadi pada duty cycle ini, IA-nya adalah maksimum current yang diperlukan pada duty cycle yang diperlukan. Maksimum current pada duty cycle yang dicari. 100% duty cycle artinya periode lamanya operasi pengelasan dengan menggunakan kapasitas maksimum selama 10 menit. Contoh, di sini ada contoh. Mesin las memiliki 200 ampere dengan duty cycle 60%, di mana diproseskan untuk mengelas pada arus 250 ampere. Berapa lama waktu pengelasan yang diperbolehkan? Artinya ini mencari dulu berapa duty cycle yang diperlukan. Ya, rumusnya ingat. Ya, TA duty yang dicari sama dengan I per A kuadrat kalikan T. Yang dicari TA-nya. 200 adalah duty ampere pada duty cycle 60 dibagi 250 pada arus maksimum pada duty cycle yang dicari, kemudian dikalikan, kuadratkan, kalikan 60%. Ketemu 38%. Jadi pada 250 itu duty cycle-nya 38%. 38% itu artinya dia beroperasi selama 3,8 menit, istirahatnya berarti 10 dikurangi 3,8, 6,2. Ya, berarti lasnya dilakukan dengan ampere 250 selama 30,8 menit. Contoh yang kedua, berapa arus maksimum yang diizinkan bila mesin las dioperasikan secara terus-menerus tanpa berhenti
dengan menggunakan mesin berkapasitas 200 ampere dengan 60% duty cycle. Ya. Nah, di sini yang dicari adalah arus maksimumnya. Ya, pada duty 60 sama dengan 200, 60 dibagi 100 pangkat setengah sama dengan 155 ampere. Ya, itu cara menghitung ya duty cycle. Ya, oke, bisa dipahami ya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.